semuanya, ya kita jumpa lagi dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar PKN-nya mengenai memahami dan menghormati keberagaman SARA. Apakah itu SARA? Ya, dalam masyarakat, ya utamanya dalam masyarakat Indonesia. Ya, yang bagian pertama, ya, karena nanti video ini terdiri dari 2 bagian. SARA, suku agama ras antar golongan. Nah, di Indonesia sendiri itu kan terdiri dari banyak sekali suku agama, ras, dan bahkan antar golongan. Ya, karena Indonesia ini sangat luas sekali ya kepulauannya. Ya, dari Sabang sampai Merauke, ya. Nah, dengan kebudayaan yang berbeda-beda. Ya, menurut Badan Pusat Statistik di tahun 2010, di Indonesia ini terdapat 1.128 suku bangsa yang tersebar di berbagai pulau dan wilayah di penjuru Indonesia. Ya. Nah, masyarakatnya termasuk dalam kategori multirasial, ya, yang beragam karena memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda-beda, memiliki cara pandang berbeda, dan nilai-nilai primordialisme yang masih kental, ya, di tiap-tiap daerahnya. Setiap suku, baik besar maupun kecil, punya ciri khas dan karakteristik sendiri pada aspek sosial dan budayanya. Bahkan bahasa dan dialeknya pun berbeda-beda tiap daerah. Ya. Selain itu, Indonesia juga punya 6 agama yang diakui resmi. Ya, bila dirunutkan garis keturunan rasnya, bangsa Indonesia ini merupakan perpaduan ras utama yang membentuk banyak golongan dan kelompok kepentingan dan tumbuh subur di negara ini. Ada kelompok agama, partai, petani, nelayan, ya, berbagai macam kelompok kepentingan lainnya. Ya. Nah, sebenarnya pengertian SARA tadi itu hanya untuk mempermudah bagaimana memperlakukan orang lain dengan lebih baik, ya, melalui unsur suku agama ras antar golongan. Artinya, dengan kita mengetahui seseorang dari agama yang berbeda, dari suku yang berbeda, maka kita tahu cara menghormati mereka, ya, keyakinan mereka. Kita juga menghormati tradisi dan budaya suatu suku bangsa lain karena kita pun punya tradisi dan budaya sendiri. Nah, ternyata praktek saling menghormati keberagaman, ya, antar suku, agama, ras, ya, itu sudah dipraktekkan sejak zaman kerajaan di Nusantara. Ya, ini tertulis dalam kitab Sutasoma yang namanya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manghwa, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Adanya karena tidak adanya agama yang tujuannya berbeda. Kondisi Bhinneka Tunggal Ika ini untuk menggambarkan kondisi masyarakat Majapahit yang pada saat itu menunjukkan kerukunan hidup antar umat beragama. Ya, oleh karena itu kini Bhinneka Tunggal Ika itu digunakan sebagai semboyan bangsa Indonesia. Oke, kita perlu menghormati apa saja sih, ya, sebagai masyarakat Indonesia yang baik. Yang pertama, menghormati keragaman suku bangsa di Indonesia. Ya. Membiasakan saling membantu dapat memudahkan tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Seperti halnya bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Ya. Bangsa Indonesia ini harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan sehati dalam kekuatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya yang merupakan satu kesatuan wilayah. Upaya mengembangkan sikap menghormati terhadap keragaman suku bangsa dalam kehidupan sehari-hari bisa diantaranya seperti berikut. Yang pertama, menciptakan kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, semangat tolong-menolong dan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidup maupun menyelesaikan suatu masalah di antara warga masyarakat. Yang ketiga, selalu mengupayakan musyawarah dalam menyelesaikan urusan bersama. Yang keempat, terdapat kesadaran sikap yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, yang kelima, untuk lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, dapat dilakukan pertukaran kesenian daerah, ya, antar daerah yang ada di wilayah Indonesia. Kegiatan tersebut, ya, dapat memberikan manfaat sebagai berikut, ya, antara lain dapat saling pengertian antar suku bangsa. Ya, yang kedua, dapat lebih mudah mencapai persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, dapat mengurangi prasangka antar suku. Dan keempat, menimbulkan rasa kecintaan terhadap tanah air dan bangsa. Untuk keterangan di gambar sendiri, gambar nomor 1 adalah dari suku Padang.
yang kedua adalah dari suku Madura, yang ketiga ini adalah dari suku Batak. Ya, bisa juga ya Batak memang. Oke, yang kedua adalah menghormati keragaman budaya di Indonesia. Keanekaragaman budaya daerah merupakan kekayaan bangsa dan modal utama untuk tumbuh berkembang menjadi kebudayaan nasional. Adapun kebudayaan nasional harus melalui syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, menunjukkan ciri atau identitas bangsa. Yang kedua, berkualitas tinggi sehingga dapat diterima oleh seluruh bangsa Indonesia. Yang ketiga, pantas dan tepat diangkat sebagai budaya nasional. Contohnya adalah batik. Kebudayaan sendiri memiliki pengertian, hasil cita, rasa, dan karya manusia dalam suatu masyarakat dan diteruskan dari generasi ke generasi. Jika kita telusuri, kebudayaan itu artinya luas sekali ya, tidak hanya sekedar adat istiadat, tetapi ada 7 unsur kebudayaan, yaitu seperti adat kebiasaan, upacara ritual, bahasa, kesenian, alat-alat, mata pencaharian, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pada umumnya, kebudayaan daerah ini merupakan budaya asli ya, yang telah lama ada serta diwariskan turun-temurun kepada generasi berikutnya. Nah, kebudayaan Indonesia yang ada saat ini merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan yang ada di masa lampau. Ya, kebudayaan nasional harus memiliki unsur-unsur budaya yang mendapat pengakuan dari semua bangsa sehingga menjadi milik bangsa. Nah, sebagai warga negara seharusnya bangga dong ya dengan adanya keanekaragaman kebudayaan ini. Hal ini merupakan warisan yang tak ternilai harganya. Ya, kita harus hormati, lestarikan, dan kembangkan berbagai bentuk keragaman budaya yang ada. Nah, menghormati keanekaragaman budaya dapat dilakukan dengan sikap berikut. Yang pertama adalah menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan adat istiadatnya. Yang kedua, tidak menghina hasil kebudayaan suku lain. Yang ketiga, mau menonton dan belajar seni tradisional. Yang keempat, mau mengembangkan seni tradisional baik seni tari, musik maupun pertunjukan. Yang kelima, bangga dengan hasil kebudayaan dalam negeri. Ya. Selain itu juga melakukan upaya-upaya pelestarian dan pembinaan kebudayaan seperti membentuk sanggar tari daerah, membentuk organisasi kesenian daerah, dan mengadakan pertukaran kesenian daerah. Yang ketiga, menyebarluaskan seni budaya melalui radio, TV, surat kabar, dan sosial media. Yang keempat, mengadakan seminar seni budaya daerah dan mengadakan pentas kebudayaan. Untuk keterangan dari gambar sendiri, ya gambar nomor 4 merupakan tari topeng Malangan. Ya. Yang kelima adalah upacara ngaben. Yang keenam ini adalah rumah adat Honai, ya khas Papua. Yang ketiga, menghormati keragaman agama di Indonesia. Ya. Nah, tadi kan disebutkan kalau ada 6 agama resmi ya, yang diakui oleh pemerintah Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya. Nah, sejak kecil ya seorang kita ya itu diajarkan untuk meyakini dan melaksanakan ajaran agama yang sudah kita anut. Ya, namun ya keyakinan tiap-tiap agama tersebut tidak mengajarkan kekerasan dan tidak memaksakan kepercayaan kepada orang lainnya. Jadi kita tidak boleh memaksakan kepercayaan atau agama yang kita anut kepada orang lainnya, karena itu termasuk penistaan. Setiap agama ya umumnya itu mengajarkan untuk saling menghormati dan menghargai agama dan keyakinan orang lain. Oleh karena itu, setiap agama itu tidak mengharapkan akan adanya pertengkaran antar umat beragama. Ya, jika keyakinan ini dapat ditransformasikan secara positif oleh para pemeluk agama, maka agama dapat dijadikan katalisator mencegah terjadinya disintegrasi dalam masyarakat. Ya. Nah, keberadaan agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia harus mengutamakan sikap toleransi, ya, menghargai perbedaan maksudnya, membina kerukunan, gotong royong, saling menghargai untuk beribadah sesuai keyakinannya. Nah, ini ada infografis mengenai tidak hanya 6 agama saja yang diakui oleh pemerintah Indonesia, tapi juga ada beberapa ya, yang namanya aliran kepercayaan ya, atau penghayat yang cukup bisa dikatakan adalah agama leluhur ya, agama nenek moyang yang masih ada sampai sekarang dan jumlahnya pun sampai ratusan yang masih aktif sampai sekarang. Ya. Nah, akhirnya selesai juga
pembahasan mengenai menghormati dan menghargai keberagaman SARA yang bagian pertama. Next akan kita lanjut.